Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Nih, semangat banget ibu-ibunya pagi-pagi nih. Luar biasa. Yang namanya nuntut ilmu harus semangat. Harus semangat. Ada dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Itu dari ilmu. Ayunan, dari SD TK gitu maksudnya. Ayunan dari bayi. Oh, dari bayi. Oh iya. Ibu ingatnya ayunan di TK. Iya. Iya, ada kembaran saya, Mas iya. Bedu. Yang mana? Ini kerudungnya mirip semua. Oh iya tuh. sama. Satu majelis taklim nih, Bu. Udah bayar belum ini, Bu? Kerudungnya? Udah belum. mantap ya, tapi kamu tahu belum dari majelis taklim mana ibu-ibu ini? Belum. Nah, kasih tahu nih ya. Dari mana aja, Sudah Mas banyak yang Bedu? hadir jauh-jauh datang ke rumah Mama Dede. Widih. Kita sapa, kita say hi, Say kita hello. salam untuk majelis Almar'atus Sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Mas Bedu. Yang kedua nih ada dari ibu-ibu Majelis Taklim An-Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini An-Najwa ini cakung ya? Iya, cakung. Nah, ini kami baca nih. Ya diomelin lagi. Oh, takut diserang ya? Iya. Yang ketiga, Majelis Taklim Al-Hidayah Serang. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Al-Hidayah Cikade Serang. Tuh. Cikade. Oh. Iya. Aduh, kaget ya Allah. Yang namanya kita orang. Dimakan nih. Duduk Mas Bedu kalau makan mah, iya Allah. Saya diri aja, saya turunnya deket kok, Bang. Udah gede masa makan berdiri. Iya Allah. Ini mama kalau pada jalan mah. Nggak usah makan dulu, nggak usah ngomong. Tuh. Bismillah dulu, ya Allah. Udah orang baca mah. bismillah. Dalam hati. Pakai tangan kanan, Mas Bedu. Tangan kanan makan tuh, nggak boleh tangan kiri. Itu udah diajarin dari TK. Belum selesai, ini mau diantarin ke kanan tuh. Oh, banyak alasan. Oh. Namanya orang sibuk, kan ini multitasking namanya. Makan sambil bawain acara. Itu juga nggak sopan, soalnya kita lagi bawain acara Mama Dede pas Mas makan. Namanya orang lapar gimana sih? Ya kan bisa dari tadi makan. Nggak gitu dong, Pak. Nggak gitu. Bapak ini kayak pelawak, Bapak ini. Lucu banget. Tuh, gimana dah tuh? Mah. Tuh, lihat Mas Bedu mah. Tuh. Lihat Mas Bedu mah. Kunaon kitu eta? Ditaruh mah. Mama. Damang ipah. Alhamdulillah mah baik mah. Bedu, kunaon lapar? Enggak, makan Agus aja. Damang. Kunaon? Makan aja, mah. Itu mah makannya nggak beradab gitu mah, orang mah makan pakai tangan kanan, dia pakai tangan kiri. Terus tadi nggak baca bismillah. Terus tadi minum sambil berdiri, itu kan nggak boleh ya mah. Daripada sambil lari nggak masuk ke perut ntar. Iya sih. Jadi betapa banyak panduan di Quran, di hadis Nabi bagaimana kita makan, apa yang kita makan, cara makannya bagaimana. Saya beri contoh. Yang namanya makan, apa sih yang boleh kita makan? Anda silahkan lihat di dalam Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, manusia bukan. Manusia. Makanlah semua yang di muka bumi boleh dimakan. Syaratnya halalan thayyiba. Halalan thayyibah secara hukum agama, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Kalau tidak halalan thayyibah sebagaimana saya sampaikan barusan,
kata Allah, jangan mengikuti langkah setan. Setan musuh yang sangat nyata buat kalian. Artinya kalau ada manusia makan tidak halal, tidak thayyib buat dirinya, kata Allah dalam ayat ini, mereka mengikuti perbuatan setan. Masuk neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Adab makan bagaimana? Yang namanya makan, Rasul mengajarkan. Makan itu duduk. Kemudian kita mengucapkan basmalah minimal. Saya yakin yang namanya beduk pasti apal doa makan. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Anak kamu namanya siapa, Nak? Abrar mah. Sama satu lagi. Sama Devan. Abrar dan Devan. Ini ayahmu udah nenek ajarin suruh baca doa makan. Karena tadi ayahmu makannya salah terburu-buru. Jadi ini doa dulu sama Allah. Alhamdulillah kita punya makanan, orang lain makanan aja nggak punya. Ibu lihat di TV, banyak mak-mak ngais-ngais makanan sisa dari sampah. Pergi ke rumah-rumah makan, nyari nasi yang tidak habis. Dicuci, dijemur nasi aking mereka, ya Allah. Kita bersyukur kita mah masih bisa milih menu, bener apa bener? Ya. Kenapa kurang syukur? Berdoa sebelum makan. Kemudian lagi makan jangan ngomong. Tadi Anda lihat beduk lagi makan ngomong. Ditanya sama Ipen. Nah, kalau di mulut ada makanan, ada sopan santun, etika tata krama orang makan, jangan ngomong. Apalagi adabnya. Rasul mengajarkan yang namanya makan, jangan makanan yang sangat terlalu panas, jangan makan yang sangat terlalu dingin. Misalnya, punten, rebus ubi tuh, baru mateng. Kita beli ubi Cilembu tuh, baru mateng dari open. Kan enak panas, tapi saya tanya, bisa dinikmati nggak? Enggak. Yang sedang-sedang saja. Yang sangat dingin, bisa dinikmati nggak? Enggak. Yang sedang-sedang saja. Ini mama, itu salah. Kapan menikmati makanan? Bukankah yang namanya lidah, yang namanya air liur yang ada di mulut ini untuk menikmati makanan? Alhamdulillah enak banget ini rendang. Kalau rendang dari penggorengan langsung blok masuk ke mulut. Saya tanya, bisa dinikmati atau mulutnya melepuh? Boro-boro menikmati. Tuh Islam sampai yang begitu diatur dalam Islam. Diajarkan. Yang terlalu panas jangan dimakan. Yang sangat dingin jangan dimakan. Tungguin agak dingin baru dimakan. Biar kita bisa menikmati rasa masakan ini kayak apa. Rasa yang ini kayak apa. Rasa yang ini kayak apa. Kenapa? Karena nggak terburu-buru. Kalau kepanasan boro-boro bisa dinikmati. Kalau terlalu dingin juga tidak bisa dinikmati. Ambil yang tengah-tengah. Kemudian apalagi yang namanya makan, jangan berlebihan. Mamin wi'ain abghadu ilallah min batni malihi minal halal. Tidak ada satu pun tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Duit punya saya, nubalanya ke pasar saya, yang masak saya, yang nyiapkan di meja saya, yang makan saya. Kalau sampai bak kemerkaan, kemelekeran, kekenyangan dibenci oleh Allah dan kemasukan setan. Makanya Rasul mengajarkan, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Rasul mengajarkan perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Kemudian apalagi? Rasul bersabda, kalau makanan sudah siap dan kalian lapar, walaupun datang waktu sholat boleh makan dulu. Tapi punya ukuran perut. Kalau sangat lapar, misalnya makan malam, hidangan tersedia. Lapar banget, dari siang belum makan-makan karena nggak sempat dan seterusnya. Datang waktu isya makan dulu. Tapi sekali-kali, jangan tiap hari. Kapan benernya?
Ntar kata beduk tiap hari lumayan. Kagak bisa. Sekali-kali kalau kepepet. Kenapa? Maksudnya apa lagi? Biar kalau sudah kenyang makan, sholat bisa khusyuk. Kalau sangat lapar, kecium bau makanan. Tungak nengok ke meja. Nih, bagaimana lagi etika yang namanya makan? Kalau kita makan, ambil yang terdekat di depan kita. Punten, misalnya di meja tuh. Ambil. Langkain. Umar bin Abi Salamah. Dia kan putra tirinya Rasulullah, anaknya Ummu Salamah. Dia lagi kecil dulu. Ketika makan dia ngambil yang jauh-jauh. Rasul bilang, "Hena, makan dengan mengucapkan basmalah doa." Ambil yang deket-deket, jangan semua dipegang. Punten. Kalau Anda punya anak, punya cucu misalnya di rumah Anda, sebelum datang bertamu ke rumah orang, punten. Misalnya Anda ngegoreng pisang, ngegoreng ubi, ngerebus singkong, makanan di meja. Suka ada anak yang semua dipegang. Ya. Jangan orang lihat jijik. Ambil mana yang kamu ambil, ambil. Bahkan maaf, tidak sedikit orang yang bertamu tuh anaknya. Makan udah digigit, taruh lagi di piring. Artinya tidak diajarkan, ajarkan etika. Ambil yang kita mau ambil, udah. Pindahin kalau perlu tuh piring, biar nih anak nggak gerean. Nah, Umar mengatakan, sekali Rasulullah nasihati saya terus sampai tua itu yang saya lakukan. Minum, makan pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, jangan marah. Saya orangnya spontan. Saya lagi ceramah kan di atas panggung nih. Mak-mak nih. Minum pakai tangan kiri. Kan dikasih kue itu di kotak. Bahkan pakai tangan. Kalau saya, maaf, jangan marah. Saya punya kewajiban. Salah tangannya. Salah tangannya. Biar langsung mereka merubahnya. Kan saya yakin sebetulnya bukan karena tidak tahu. Tahu tapi tidak mempraktekkan. Iya apa iya? Iya. Masa udah pada tua nggak tahu kalau makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, tangan kanan, jangan biasakan pakai tangan kiri. Sadarkan teman yang salah, saling mengingatkan kenapa tidak sih kewajiban kita. Apalagi etika dalam minum, jangan napas sambil minum, bisa kesegrek. Tahu kesegrek nggak? Kesedak, hidungnya minum masuk ke hidung. Apalagi Rasul mengajarkan makan itu 3 jari. Jempol, telunjuk, pakai jari tengah. Ini terus terang saya cuma ngomong doang. Saya aja nggak pernah. Jujur. Susah, Mak. Agak. Maksudnya suapannya nggak kegedean, iya, beduk. 3 jari betul. Ini mah kalau ini kan. Ya Allah. Kalau ini kan kecil. Kepas betul, Pak. Coba mulut kamu mangap. Ini Bisa 2 tangan. Masuk. maksudnya apa? Rasul mengajarkan dengan 3 jari, kalau nyuap jangan gede-gede. Segala ada. Punten, jangan marah. Kita banyak lihat acara di TV yang lomba makan. Mukbang sekarang namanya tuh, mah. Apa? Namanya mukbang. Ya terserah apalah. Iya, itu yang makannya segede-gede itu. Nah itu dia. Itu dalam agama dilarang, bahkan diharamkan. Itu perbuatan setan. Kok berlebihan? Rasul mengajarkan ini aja nih. Saya ngomong terus terang, saya sendiri tidak pernah. Tapi itu hadis Rasul, wajib saya sampaikan. Cuman saya walaupun ini nggak segede gini, sakit tuh. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kemudian apalagi? Kalau kita selesai makan, Rasul menganjurkan jilat nih tangan. Maksudnya jangan ada makanan yang terbuang. Apalagi Rasul mengajarkan, kalau namanya kita makan kadang-kadang jatuh. Misalnya jatuh nih tahu atau goreng ayam. Kata Nabi, ambil, makan. Kalau kamu tidak mengambilnya, setan yang memakannya. Begitu sempurnanya agama Islam, makanan pun, yang sesuap pun, yang sepotek pun, jangan sampai diambil setan. Di kita maaf dalam tanda kutip, tidak sedikit orang yang makan prasmanan, sisanya masih banyak. Ini setan. Maaf. Banyak. Sekarang camkan di benak Anda. Kita ini daripada ngambil kebanyakan, lebih baik nambah. Iya apa iya?
Biasakan yang kita ambil itu habis dimakan. Ada yang sengaja menyisakannya, itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang jatuh aja harus diambil dimakan. Karena kata Rasul kalau nggak diambil setan yang makan. Apalagi sengaja dipiring disisakan. Apalagi yang kita lakukan, mensyukuri nikmat Allah. Anda lihat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru. Kata Allah, hai orang yang beriman, makan rezeki yang berikan kepada kalian. Habis itu bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua orang dapat makanan yang enak kayak kita. Begitu sempurnanya Islam, makan minum pun diatur dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Yuk, punten sekali lagi, yang selama ini masih pakai tangan kiri, makan minum, masih berdiri, masih makan sambil ngomong, yuk hilangkan. Mau kapan lagi? Karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Insya Allah, kalau itu yang sesuai dengan aturan agama kita lakukan, kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Bu, ingat pesan Mama tadi, sebagian ada yang bilang, jangan makan mubazir, jangan buang-buang makanan. Makan yang sedang-sedang aja. Karena ada sebagian saudara kita yang makan untuk hidup, kalau kita kan hidup untuk makan. Kebanyakan rata-rata. Itu terbalik. Terbalik ya, Pak ya. Nah, ada yang makan untuk supaya bisa hidup. Maaf, ada yang begini. Ya Allah, ntar malam makan apa ya Allah? Nggak ada duit, nggak ada beras, nggak ada makan. Sementara kita beli beras sekarung, beli gula sekarung, taruh deh sekilo, beli kopi sekilo. Mereka mah buat makan entar juga enggak ada. Makanya Rasul bersabda, orang yang berhak dengan sedekah kita itu adalah orang miskin. Sahabat tanya, siapa Rasulullah? Yang namanya orang miskin, orang yang tidak punya makanan buat entar. Orang kaya tidak berhak dengan sedekah kita. Siapa orang kaya? Orang yang punya simpanan makanan buat makan entar siang dan nanti malam. Kita mah buat seminggu, buat 2 minggu masih ada beras. Ada belanja bulanan. Belanja bulanan. Pas sudah akhir bulan baru ke warung ngutang dah. Ya. Kayaknya pengalaman banget deh. Dulu zaman susah. Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah di Rumah Mama Dede. Bismillah tawassalna. Ketika di mulut ada makanan, diem. Ini malah di muka sambil ngomong, itu yang diharamkan. Makanya orang-orang yang namanya punya TV itu bikinlah acara sebagai seorang muslim, acara yang diperbolehkan dalam agama kita. Kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah, bagus Mas Pedu, dihabisin makanannya. Habisin, Mubazir. Iya, makan Mama habisin dulu dah. Habisin. Sama Ibu ya. Santai aja. Nggak apa-apa, terusin habisin. Maaf ya Bu ya, ini bukannya. Habisin sayang. Iya, Ma. Ya, terus. Telan. Maaf. Ya, Pak, terusin, Pak. Iya, Ma. Tadi kan Mama bilang yang mukbang-mukbang itu yang di video itu kan nggak boleh makan berlebihan ya, Ma. Ya. Terus bagaimana orang yang promoin makanan mah? Dia kan makan sambil berbicara. Jadi, wah makanannya enak nih guys. Ini makanannya bumbunya pas nih. Itu yang Rasul katakan dia ditemenin sama setan. Ketika di mulut ada makanan, diem. Ini malah di muka sambil ngomong, itu yang diharamkan. Makanya orang-orang yang namanya punya TV itu bikinlah acara sebagai seorang muslim, acara yang diperbolehkan dalam agama kita. Kan yang bikinnya juga orang Islam. Iya, Ma. Yang melakukannya orang Islam. Kenapa? Nggak ngerti etika dalam akidah kita. Harusnya diterapkan. Itu dibuang tuh acara-acara begitu harusnya. Kecuali begini, makan dulu ayam bedu. Terus tidak naon. Ya sok. Makan. Tidak naon. Kena cabai, Bang, kena cabai. Nah, cabainya taruh situ. Nah, makan dulu misalnya kayak bedu sampai selesai. Telan, baru mengiklankan. Enak pemirsa makanan ini Anda boleh mencoba. Itu benar dalam Islam. Yang salah manapun jangan marah. Saya sebagai orang tua, kita sesama muslim wajib nasihatin kan.
ketika di mulut banyak makna ngomong, itu yang dilarang dalam Islam. Iya. Yuk perbaiki yang salah-salah ya. Dunia sudah hampir kiamat. Iya mah. Iya Mas siap. Padahal Ipa sama suami baru mau bikin konten gitu. Tapi nggak jadi, oke. Ya jangan. Ya siap mah. Terus Iva juga pernah nonton di TV mah. Ada acara lomba masak gitu kan ya mah. Ya. Kita kan kalau ada makanan nggak boleh mencela mah. Nah itu. Makasih ya mah. Nah itu kalau saat makanannya dikomentarin banyak yang mencela mah. Makanan apa ini? Makanan sampah. Cuy gitu. Nah ini. Dalam Islam tidak boleh mencela makanan. Kalau kita tidak suka, Rasul pun gitu disuguhin orang. Yang Rasul suka diambil, dia makan. Yang tidak suka, dia tidak makan. Jangan dihina, jangan dicela. Tapi maaf, dalam tanda kutip. Mungkin lomba, mungkin kontes. Katakan tapi bukan menghina makanannya. Makanannya kurang enak. Bumbunya kurang pas, saya rasa itu cukup. Tapi kalau kata Ipah, sampai digituin, itu yang dalam Islam. Kan udah, itu kan udah penghinaan banget ke makanan. Iya. Ini bisa jadi itu semacam gimmick mah, jadi biar seru gitu kelihatan acara itu. Seru kata siapa? Mencari seru di hadapan Allah, seru di hadapan orang. Siapa yang ciptakan kita? Allah. Siapa yang ngasih makanan? Allah. Mau kembali kemana kita? Pujian orang lah, pujian Allah. Itu yang dipikirkan. Seru kata siapa? Mungkin pada saat dia makan, dia bersyukur, nikmat, memuji pada Allah. Cuman caranya muji salah mah. Pas makan, aduh Gusti, ya Allah, aduh Gusti. Gitu. Itu kan dia pengen memuji Allah tuh, tapi masih tapi makan gitu mah. Nah, yang sana itu berarti orang Sunda. Mama juga begitu. Iya gitu. Yang namanya Gusti itu maksudnya Gusti Allah. Ya, saya kan? orang Sunda tahu persis. Ya Allah Gusti, alhamdulillah makanannya enak. Tapi ketika mulut kosong sudah ditelan makanan. Jadi tidak menjijikan. Iya, iya. Ketika di mulut banyak benar, ya Allah Gusti, Gusti. Ini yang jijai orang ngelihatnya. Apalagi kamera gede. Di zoom begini Mah ya. Aduh Gusti, aduh Gusti. Jadi itu yang dilarang. Punten sekali lagi, yuk kita robah. Sebagai seorang muslim bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan di hadapan Allah. Semua ada aturannya dalam Islam. Saking Islam agama yang sempurna. Oke. Mah, kalau kita makan ayam, makan ikan, apakah tulangnya termasuk harus dihabisin atau enggak tuh Bang? Tulangnya mah nggak usah tuh buat jin, lu doyan tulang. Saking manusia rakus sekarang, bikinlah merek anu lah, jangan disebutin. Iya, jangan sebutin lah. Itu biar tulangnya lunak. Jadi jin nggak kebagian, tulangnya lumak. Iya, berarti ya. nemenin jin. Iya. Kan itu jin itu doyannya tulang. Tulang lunak bener ya Mah, bener. Ya, tulang yang keras lah. Iya. Lunak lu doyan kan? Iya betul. Sekarang yang namanya ayam, yang namanya ikan, apa tulang lunak. Nggak gitu-gitu amat, ada haknya masing-masing. Jadi, silahkan. Jadi memang sengaja kita sisakan buat itu ya Mah? Betul, hak mereka. Ada makhluk lain, di dimensi yang lain, mereka berhak dapat makanan. Oh gitu Mas, siap. Jangan dihabisin semuanya. Mah, ada seorang suami mah nyobain makanan istrinya. Padahal kasinan tuh makanan istrinya. Dia bilang, enak banget ini makanannya. Apakah itu tidak termasuk berbohong mah? Boleh, berbohong itu dilarang. Nabi punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar dan jujur. Sampai Nabi bersabda, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa inal birra yahdi ilal jannah. Tapi ada 3 yang boleh bohong. 1, suami menyenangkan istri, istri menyenangkan suami. Suami ibu keluar kota, beli baju, banget, sampai silau tuh mata ngeliat. Dah abang beliin baju cantik ya, cantik. Seneng, orang ada yang punya. Abang ada yang beli. Misalnya, istrinya masak, enak. Tapi caranya bagaimana? Contoh Rasul sendiri. Siti Aisyah kalau orang sudah mamat tuh lulungu teh baru bangun tidur, suaminya pulang. Dibikinkan minum. Biasanya Rasul menyisakan sedikit buat istri yang tercinta. Ya Humairah, Siti Aisyah. Siti Aisyah nungguin sisa Rasul. Kok nggak disisain, dihabisin. Enak, enak, alhamdulillah terima kasih. Ternyata
Begitu Rasul pindah ke suatu tempat, dicobain, ternyata garam. Jadi tidak boleh mencela. Enak ya. Rasul saking tidak mau tersinggung istrinya, dihabisin sendiri, pada habis disisain. Ya Allah. Saking demi keakuran rumah tangga kita. Mah, bicara masalah keakuran dalam rumah tangga nih, Mah. Untuk membuat rumah tangga menjadi harmonis antara suami istri dan juga anak-anaknya. Kan biasanya waktu yang paling banyak dapat buat kumpul keluarga adalah pada saat makan. Makan malam tuh, Mah, di rumah, Mah. Pada saat makan malam, boleh nggak ngobrol satu sama lain gitu tuh, Mah? Makan dulu deh. Iya. Sebelum makan atau selesai makan. Atau ngomongnya ketika makanan sudah ditelan. Mulut kosong, baru ngomong. Biasakan kalau ada makanan di mulut, jangan-jangan, telan dulu. Minum dulu. Baru ngomong. Baru boleh sambil melanjutkan. Tapi ini masih ada makanan tersisa gitu sambil makan. Nggak apa-apa. Yang penting asal mulut kosong. Kosong. Yang dilarang mulut lagi ada isinya ngomong. Itu yang dilarang. Jadi karena biasanya kan suasana akrab tuh pada saat makan malam. Justru gitu, Mah. bisa nasehati. Ayahnya, kayak orang mana aja lu dinner makan malam. Maaf, Ma. Orang Lenteng Agung dinner. Maaf, Ma. Jadi orang bojong aja nih. Jadi pakai bahasa kita aja biasa. Iya. Mak kagak ngerti. Makan malam, Bu. Ya itu. Jadi apalagi orang Serang bingung dinner apaan. Jadi ada aturan tersendiri. Sekali lagi, sebagai seorang muslim kita kaji ini. Jangan anggap remeh. Jangan anggap sepele. Karena ini menentukan kualitas diri kita. Siapa sesungguhnya kita. Iya. Oke. Bagaimana kalau kita makan, Mah? Kita makan, terus makanan itu nggak dihabisin karena ada kucing ngambil, Mah, nyomot gitu. Terus ya udah kita mau bazir aja, dibuang aja makanan itu, boleh nggak, Mah? Jangan dibuang, kasih kucing. Kalau dibuang itu mubazir, kasih kucing dia kenyang. Oke? Oke, Mah. Pakai ini, Neng. Soalnya pernah, Mah, makan. Akhirnya kucing makan kagak jadi digusrah-gusrah. Ini mubazir, mendingan lu kasih cing nih sisanya buat kamu. Cing nih, cing. Udah keluar tuh sama Opan dikeluarin. Kan kadang saya orang tua kita nih, Mah, ngajak anaknya sore-sore makan sambil jalan-jalan. Ayo. Nah, itu supaya itu yang salah. Supaya anaknya mau makan, nah. Alah. Ya. Karena kebiasaan ngayeng aja tuh anak. Jadi dikuahin, anak 2 tahun apa dia? Dikuahin apa mangkak? Tahu nggak mangkak? Mekar nasinya. Hayu aja. Kenapa? Kebiasaan. Maaf, saya biasakan anak cucu saya makan nggak ngider-ngider ke gang kayak orang. Duduk di rumah. Kalau cuma pindah ke depan TV, pindah ke kamar, yarin. Tapi ngayeng tiap hari ke gang, itu yang salah. Gedenya ayeng-ayengan tahu. Tuh, Mah. Iva kadang risih sama orang yang makan tuh terlalu ngecap. Itu. Nah, itu temennya binatang. Biasa aja. Semua yang berlebihan. Emang kuda ngeplak. Tapi kalau dia nggak ada gigi kan ngunyahnya susah makan. Nah, beda kalau kayak mamah nih nenek-nenek. Maaf. Ada yang kalau giginya kurang pas, gigi palsu itu bisa makannya ngecap atau ngomongnya kurang pasih. Karena giginya kurang pas. Iya, jadi kayak gitu. Artikulasi jadi gak jelas. Iya, artikulasinya kurang. Kenapa? Kontur giginya. Ya, itulah kehalangin alat. Iya, gitu. Mah, saya pernah menerima tamu, Mah, ke rumah gitu. Saya udah hidangkan makanan segala macam, udah disediain di meja. Pas dia sampai dia tidak mau makan, Mah, katanya udah kenyang banget. Bagus buat gue. Jadi paksa. Karena gitu, begini, ada orang yang sebelum masuk ke rumah kita dia udah lapar. Boleh jadi makan di jalanan, masuk ke rumah kita. Kan tidak mungkin dia maksain makan. Ya udah, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Kalau Ipah rela memang buat dia, bungkusin. Itu lebih baik. Nah, ini kalau tamunya datang pada saat kita lagi jam makan. Lagi makan siang atau makan malam. Hah? Ajak makan? Ayo makan. Ajak makan. Kursinya bisa kan cuma 4 kursinya nih, Mas. Oke, nggak usah pakai kursi. Mama yang ngalah. Yuk. Nih, kalau Mamah nih ya, ada tamu banyak. Mama kursi mah ada 6 gitu kan. Meja makan 6 ya. Mending turunin di karpet, ngariung. Oh, itu boleh, Bang. Abis kita makan posisi di atas, terus pindah ke bawah, itu boleh? Naon. Silaturahim. Kenapa? Silaturahim. Ada seorang yang makan sendirian nggak kenyang-kenyang. Rasul nanya,
kok kamu makan nggak berhenti-berhenti? Sendirian ya? Iya. Biasakan makan bareng-bareng. Makan berjamaah. Itulah kenapa kita orang Betawi, saya orang Ciamis sebetulnya. Cuman suami saya Robert, rombongan Betawi. jadi gaya Betawinya udah ada. Lu dengerin dulu. Iya, kental banget Tuh kan mama di ya. Tanah Abang, di Kuningan tuh keluarga suami saya. Iya. Itu kalau makan teh di nampan. Bareng nampan nih. Nah, sarapan berlima, berenam. Itu Rasul mengatakan di situ lebih nikmat, di situ keberkahan datang kepada kita. Iya betul. Saya juga suka pernah ikutan tuh mah kalau makan senampan, kami selawatan gitu kan Iya. bareng. Apalagi bekas guru kita tuh, sudah ngaji. kita. Nggak lewat. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kalau mau makan baca bismillah. Kalau kalian bawa makanan, tidak niat memberikan kepada tetangga, sembunyikan. Ini mah dipamerkan, artinya terbalik dari apa yang Nabi katakan, salah. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal adab makan dan minum. Ya Bu ya, pertanyaan udah siap Bu? Siap. Siap. Tapi sebelum itu saya mau tes dulu semangatnya nih. Bu, galau Bu? Nah, cakep. Jangan galau ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk langsung Bu, siapa ingin bertanya? Silakan dulu. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwit Mama dari Majlis Taklim Al-Mar'atus Sholihat Lipo Cikarang. Mah, galau nih Mah. Ada apa Al-Mar'atus Sholihah? Ini Mama, kadang Wiwit itu ada rezeki ceritanya Mah. Ngajak ibu-ibu tuh jalan-jalan. Ibu-ibu ke mall Mah. Itu hidangan sudah datang. Cekrek, makan guys. Gitu Mah. Apa itu termasuk adab Mah? Kita pamer-pamer makanan ke orang. Itu tidak boleh. Kalau yang membaca makan guys itu orang tidak mampu. Apalagi punya anak kecil. Mama pengen. Nyusahin orang nggak? Usahin. Nyusahin orang. Rasul pun ketika lihat ada orang dengan tetangga. Kalau kalian masak, kecium sama tetangga, bagi tetangga walaupun hanya kuahnya. Saking harus berbagi dengan orang. Rasul bersabda, kalau kalian bawa makanan, tidak niat memberikan kepada tetangga, sembunyikan. Ini mah dipamerkan, artinya terbalik dari apa yang Nabi katakan, salah. Itu dosa dong Wiwit kayak gitu Mah. Dosa, mamerin makanan orang kelaparan, orang kepengen ngiler. Aduh. Ngiler-ngilirin orang. Tobatnya Yang gimana, bener, Mah? dikirimin, ntar gua bawain. Itu yang benar. Oh gitu ya, jadi mana kalau kita ada rezeki gak usah dipamer-pamer, ingin bawain langsung Iya, gitu ya Mah ya. Tuh. Iya, hatur nuhun Sip. Mama. Mangga. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu pengen tetap foto supaya nggak ada yang iri, ditutup dulu makanannya Bu, tutupin. Baru foto Nggak usah. cekrek gitu. Atau nggak Dari bisa zaman dulu nggak ada ke foto-foto. Ih, Sekarang aja. Ritualnya sebelum doa foto dulu Mas sekarang Papa. Itu makanya kesalahan-kesalahan zaman now tuh banyak daripada dulu. Lebih Iya, banyak. iya. Tapi kalau untuk mempromosikan tempat usahanya, nah makan di sini nih, krek nih makanannya nih. Silahkan, tapi ada dong promosi awal. Nih ini loh rasanya. Gratis dulu ya. Nah, Iya, itu iya, maksud iya, Mama. Ya, sip, cakep tuh idenya tuh Bang. Iya. Bukan cakep, kudu. Kudu, iya betul. Silakan Selanjutnya. Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzia dari Majelis Taklim An-Najwa, Cakung. Oke, Galau nih Mah. ada apa? Fauzia. Jadi gini Mas, saya mau nanya. Kan
semua orang tuh tahu adab makan itu pakai tangan kanan. Betul. Bagaimana dengan setiap orang yang melakukan aktivitas tuh dengan tangan kiri alias kidal, termasuk aktivitas makan, itu bagaimana, Ma? Oke. Suatu ketika Rasul melihat ada seorang laki-laki makan pakai tangan kiri. Rasul nasihatin dong, makanlah kamu pakai tangan kanan. Dia bilang nggak bisa. Rasul cuma bilang semoga nggak bisa. Bener-bener orang tadi karena sombong. Bila bilang nggak bisa, tangan kanannya nggak bisa diangkat. Bener-bener. Makanya Paujiah hati-hati. Harusnya kita berusaha. Kidal itu karena kebiasaan dari kecil kan. Iya. Makanya biasakan dengan tangan kanan. Allah bisa karena biasa. Kecuali kalau tangan kanan nggak bisa diangkat. Saya pernah tempat jatuh dari motor ini 2 bulan nggak bisa diangkat. Pakai tangan kiri karena memang emergency itu boleh karena emang nggak bisa diangkat. Orang pakai baju aja dipakein orang dan seterusnya mandi juga pakai tangan kiri. Itu kalau sakit tidak masalah gitu. Ada rukhsah. Tapi kalau kita bisa tangan kanan diangkat. Kenapa nggak berusaha? Saking orang tadi sombong. Makan pakai tangan kanan. Nggak bisa. Dengan ketusnya menjawab Nabi. Nabi mengatakan semoga benar-benar nggak bisa. Benar nggak bisa diangkat. Tuh. Hati-hati. Jadi harus dibiasakan ya, Ma. Betul. Jadi anggap aja kayak kita yang sudah terbiasa makan pakai kanan, tiba-tiba ditegur karena makan pakai tangan kiri. Itu bisa tangan kiri. Bisa. Artinya begitu juga sebaliknya. Iya. Biasa pakai kiri, Dilatih ke kanan juga pasti bisa gitu ya. Gitu ya, Asal Bu, mau, ya. yang paling penting adalah mau. Kecuali kalau tangan kanannya nggak ada. Nah, kecuali kalau tangan kanannya nggak ada. Ya. Oke, terima kasih Mama atas jawabannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paujiah langsing banget ya. Sama kita beda. Iya. Kita langsung mah. Langsung. Langsung dan Paujiah langsung. makinnya. Set. Kita mah. Iya, iya. Ini Fauzia kalau ada tengah-tengah kita kayak di Bundaran HI jadinya ya. Iya. Ada patung di Bundaran HI. Beneran HI. Nabi Muhammad pernah dia punya makanan sedikit. Terus ada orang bertamu ke rumahnya dan makanan itu diberi ke tamu itu dan dia berpuasa. Apakah kita bisa seperti itu, Mah? Harus bisa. Contoh. Siti Fatimah ada tamu datang. Lagi pada puasa nih sekeluarga. Dia cuma punya korma 3. Buat suaminya, buat anak-anaknya. Cuma itu doang. Itu orang minta-minta. Dikasihlah sama dia korma 3. Tidak ada makanan sama sekali. Tapi Siti Fatimah ikhlas memberikannya, ya Allah. Saya mah tadi udah sahur, sekarang lapar, nanti masih ada air buat minum. Dia ikhlas karena Allah. Dibawa tuh, mau orang minta-minta, dibagi sama anaknya dan anaknya 2. 3 korma, seorang sebutir. Apa yang terjadi? Tidak lama ada tamu datang. Assalamualaikum, bawa nampan penuh makanan. Ini dari si Anu. Padahal begitu disimpan makanannya, yang ngantarkannya hilang. Diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Makanya kalau ngasih sama orang ikhlas, jangan diungkit-ungkit. Iya, Ma. Jawabannya puas banget ya, karena Amin. kita bisa mendapatkan jawaban yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Setelah ini kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Kita harus Yang namanya kita makan, tidak boleh makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, alhamdulillah nih Bu, kita sudah sampai di segmen terakhir, di segmen 4. Seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang hari ini, tentang adab makan dan minum. Sekaligus juga akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Sebagai seorang muslim tentu acuan kita Al-Quran dengan sunnah Rasul. Dalam Al-Quran dan sunnah Rasul, saking sempurnanya agama kita, makan minum pun ada aturannya. Apa yang boleh kita makan? Yang halal. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang halal. Halalan thayyiba cara memperolehnya, halalan thayyiba makannya, hukumnya dalam Islam thayyib hasilnya. Kalau tidak,
Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Dia temannya setan. Kemudian yang namanya kita makan, tidak boleh makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ma min wi'ain abghadu ilallah min batni mariminal halal. Tidak ada satupun tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Jangan berlebihan. Kemudian kalau makan, jangan sembari bicara. Apalagi di mulut ada makanan, jangan ngomong. Telan dulu yang di mulut, baru ngomong. Kita makan duduk, minum duduk, makan tangan kanan. Minum juga dengan tangan kanan. Kalau kita makan di meja makan bisanya saja, makan yang dekat dengan kita. Tapi sekarang ada meja yang muter. Maksudnya diputerin biar semua terjangkau oleh kita. Itu boleh? Boleh bagaimanapun caranya. Ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau punya makanan, jangan semua dipegang. Ambil satu, pegang sama dia. Ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau makanan habis dipegang, habis digigit, jadi kembalikan ke situ. Harus tahu etika dan tata krama. Rasul pun mengajarkan. Kalau hidangan makanan sudah ada. Sementara kita sangat lapar, boleh makan dulu, baru kita sholat. Tapi jangan sering-sering, sekali-kali ya boleh. Karena khawatir kalau kita sholat dulu, jadi tidak husu mikirin makanan. Kemudian sebelum makan berdoa, habis makan berdoa, mensyukuri nikmat. Inilah aturan dalam agama kita. Semoga, saya yakin kita semua tahu dari kecil diajarkan. Tapi yuk kita praktekkan. Dalam kehidupan hari-hari, insya Allah yang kita makan mendatangkan keberkahan buat kita. Amin. Kita sehat walafiat, niatnya biar bisa ibadah kepada Allah dengan baik. Yuk kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Bersyukur dengan senikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan rezeki yang banyak dan barokah ya Allah. Kami pun mensyukurinya dengan cara kami makan dan minum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulmu ya Allah. Kami makan yang halal yang baik. Kami hindarkan makanan yang haram, yang subhat. Kami pun makan dengan tangan kanan. Kami pun tidak berdiri tapi kami duduk. Kami pun tidak berbicara ketika di mulut kami ada makanan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami. Terimalah amal ibadah kami. Dan seandainya saja ada saudara kami, keluarga kami yang salah pola makannya, sadarkan mereka. Karena kami yakin mereka tahu, cuman pengamalannya yang belum. Ya Allah, bukakanlah hati mereka untuk mengerjakan segala perintahmu, mengerjakan segala Rasulmu. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan ini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita makan adalah yang halal. Bagaimana cara kita memakannya juga adalah cara yang halal, cara yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita akan menghasilkan anak-anak yang baik, anak-anak yang didik dengan baik, mudah mendidiknya karena apa yang diberikan kepada anak-anak kita adalah makanan-makanan yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Mama, terima kasih Mama atas tausiahnya. Ipe, terima kasih. Anda Bawi, terima kasih. Ya buat jamaah rumah, terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Dan apabila Anda ingin berkunjung atau bertamu ke Rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini, atau bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1 ya. Sekali lagi untuk berkunjung ke Rumah Mama Dede gratis, tidak dipungut bayaran. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi